wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang sejarah Pancasila bagi bangsa Indonesia. Pemerintah Jepang membentuk sebuah lembaga yang bernama Dokuritsu Jumiko Sakai atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Badan Usaha Penyelidik Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI melakukan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang isinya membahas mengenai dasar negara Indonesia. Di sana ada beberapa usulan rumusan, antara lain yang pertama dari Muhammad Yamin. Ia memberikan usulan secara lisan yang isinya 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri kehutanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan sosial atau keadilan sosial. Lalu Muhammad Yamin juga memberikan usulan secara tertulis dalam Undang-Undang Dasar yang isinya 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu yang kedua ada usulan dari Mr. Supomo yang menyampaikan 5 asas bagi negara Republik Indonesia yang isinya 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Lalu yang terakhir ada usulan dari Insinyur Soekarno yang isinya 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 belum bisa menetapkan rumusan dasar negara dari ketiga usulan tersebut. Lalu dibentuklah sebuah panitia yang beranggotakan 9 orang atau yang biasa dikenal dengan Panitia 9. Pada 22 Juni 1945, anggota Panitia 9 berhasil merumuskan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang isinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dan yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu berdasarkan perintah dari Presiden nomor 12 tahun 1968, tanggal 13 April tahun 1968 mengenai rumusan Pancasila yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah Pancasila yang isinya 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan landasan atau pegangan dasar bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila pertama yang dilambangkan dengan bintang berwarna emas dengan latar belakang berwarna hitam. Sila ini mempunyai nilai-nilai yang terkandung dalamnya, yaitu mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa serta mengikuti perintah dan larangannya. Sila yang kedua yang dilambangkan dengan rantai emas berlatar belakang merah. Sila ini mempunyai nilai-nilai yang terkandung, yaitu seluruh rakyat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum, agama, dan masyarakat. Sila yang ketiga yang berlambangkan pohon beringin yang berlatar belakang putih, yaitu sila ini mempunyai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang pertama menggunakan bahasa Indonesia, yang kedua mengutamakan kesatuan dan persatuan, yang ketiga cinta tanah air. Sila yang keempat yang berlambangkan kepala banding berwarna hitam putih dengan latar belakang merah. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila ini yaitu pemimpin harus bijaksana, mengutamakan kekeluargaan, serta keputusan harus diambil melalui musyawarah. Sila yang kelima yang berlambangkan padi dan kapas yang merupakan sumber sandang pangan rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila yang terakhir ini yaitu menerapkan perilaku adil, perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia, serta menggapai tujuan adil. Yang pertama, tujuan Pancasila dibuat untuk menciptakan bangsa yang religius dan taat pada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, untuk menjadi bangsa yang menjunjung tinggi keadilan baik secara sosial maupun ekonomi. Yang ketiga, menjadi bangsa yang menghargai hak asasi manusia atau HAM seperti yang dirangkum dalam hubungan HAM dengan Pancasila sebagai dasar negara kita.
Yang keempat, untuk menciptakan bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi. Dan yang kelima, menjadi bangsa yang nasionalis dan mencintai tanah air, yaitu tanah air Indonesia. Ada beberapa sumber dalam Pancasila. Yang pertama, sumber historis Pancasila. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila. Yang ketiga, sumber yuridis Pancasila. Dan yang keempat adalah sumber politik Pancasila. Lalu, apa penjelasan dari beberapa sumber tersebut? Yang pertama, sumber historis Pancasila. Sumber historis Pancasila adalah sumber sejarah bagi Pancasila. Artinya apa? Artinya Pancasila memiliki nilai-nilai sejarah bagi bangsa Indonesia. Melalui sumber historis ini, masyarakat diharapkan dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari sejarah bangsa Indonesia. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila. Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Sumber sosiologis Pancasila dimaksud untuk mengkaji struktur sosial, proses sosial, dan perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam sebuah masyarakat. Yang ketiga, sumber yuridis Pancasila. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum atau yang berdasar hukum atau yang biasa disebut dengan rule of law. Pancasila di sini sebagai dasar dan landasan negara dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum. Dan yang terakhir adalah sumber politik Pancasila. Sumber politik Pancasila diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.